What? Assalamualaikum, apa kabar kamu? Paling sibuk mencari aibku itu kamu. Hey, hey, apa kabar? Hey, you, apakah sudah sadar? Aku masih santai. Kau sibuk fitnah membantai. Aibku yang kau rangkai. Ku asik joget melantai. Bahalol, bahalol, bahalol. Bagiku ente bahalol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Ini mau buat konten guys ya, tapi aduh. Ini parah nih. Aduh. Tenang. Malah bikin ketawa sendiri guys. Ini swear. Aduh. Tenang. RT 16 RW 24 guys. Itu sekarang sedang membuat konten baru guys. Fitnahan baru, yaitu dengan membuat narasi orang yang datang ke rumah Pak Jokowi itu semuanya adalah settingan. Aduh guys. Tenang. Dan apa luar biasa ini ya kreatifnya pendukung 11 ya guys ya, luar biasa kreatif guys. Tapi ya saya acungi jempol guys ya, soalnya apa? Mereka pintar guys. Pintarnya mereka menulis itu adalah diduga. Masyarakat mengunjungi Pak Jokowi itu ada mobilisasi guys. Gara-gara apa guys ya? Gara-gara ini guys nih dengerin dulu ya. Nih dengerin nih. Waduh, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi disebut settingan belaka. Rumah mantan Presiden RI Joko Widodo di Solo disebut-sebut telah jadi wisata baru. Namun hal itu diragukan. Itu diungkapkan warganet dengan akun Zero Penumbra. Ia membeberkan bahwa hal itu settingan. Ada 3 bus yang dikoordinir untuk angkut orang-orang yang disuruh datang ke rumah dia. Ucapnya. Akun tersebut bahkan menyertakan video. Ia mengaku lewat di sana dan merekam hal tersebut. Aduh, ini gimana guys? Gimana? Soalnya apa guys? Katanya mereka sang pelapor menemukan 3 bis guys ya. Lah. Ujarmu gue yang datang ke rumahnya Pak Jokowi itu cuman orang sekitar situ saja apa gimana? Wong dari luar daerah, luar Jawa pun ada ya guys. Terus mereka inginnya gimana? Kon laku disuruh jalan kaki apa gimana? Tenang. Ya tuklek sikile bur. Tuklek sikile lik, tuklek. Aduh. Tapi ya lumayan kerennya, pintarnya itu ada tulisan diduga ya guys ya. Jadi kita mau menyerang, ya wong itu tulisannya kan diduga. Menduga-duga kayak gitu. Aduh, mencurigai. Nah, seperti itu guys. Jadi kayak gini guys ya. Orang yang datang ke rumah Pak Jokowi itu kan dari luar Jawa, luar daerah pun ada, bahkan dari luar negeri pun ada. Bahkan update terbaru itu ada orang Jepang ya guys ya, bapak-bapak itu. Lah nek settingan nek dibayar sih priben gue. Aduh, Pak Jokowi sugih temen guys.
Aduh, terus lagi, kalian tahu nggak study tour? Study tour pakai apa? Kon laku apa ngepriwe? Pakai bis. Dan pasti ada koordinatornya. Entah itu keneknya lah, apalah, supirnya lah. Lah kalau nggak kayak gitu sih gimana nanti malahan bisnya ya roboh ya apa ya oleng guys ya oleng rungked gue jadi. Soalnya apa nanti tempat duduknya nggak bisa diatur. Aduh kayak gitu. Aduh. Jadi kayak pendukung sebelah pinter apa? Tenang. Aduh, saya juga merasa apa sih ya? Ini sih orang pintar apa terlalu pintar guys ya. Soalnya apa-apa ya nyalahinnya Jokowi. Intinya ya nggak suka lah dengan Pak Jokowi guys ya. Ya tapi kan ya deleng-deleng masa iya gara-gara cuman mobil dibilang mobilisasi. Kan orang yang datang ke situ orang jauh bos. Masa kon melaku lik. Gue sikile tuklek sikile lik. Oke, ini simak reaksi para netizennya guys. Pertanyaannya ya, apa ya kerugian bagi mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, apa salahnya mereka datang hanya untuk melihat secara dekat, kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa kerugiannya bagi mereka? Nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung. Jadi ketika sudah tidak menjabat, ya rakyat yang berbondong-bondong ingin menemui beliau. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Bener ya, dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Betul itu, bener banget gue, Lik, gue bener gue. Soalnya apa guys ya? Ya kan mereka itu para pendemo guys, pendemo nasi bungkus guys. Pokoknya kalau anak wetangnya kencot, wis demo lah. Kalau kencot, kalau lapar demo. Soalnya habis demo itu mereka kenyang guys, dikasih nasi bungkus sih. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, di mana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi. Karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi, bahwa rakyat marah terhadap Jokowi, itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan. Ya. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan.
ya semua tuduhan mereka terbantahkan. Saya yakin ya, ketika orang-orang yang mereka bayar untuk memfitnah Jokowi tidak lagi mempan, ya, maka satu waktu mereka akan turunkan orang-orang bayaran untuk mendatangi kediaman Jokowi dan mereka akan melakukan demo di sana. Ya, jadi mereka akan melakukan hal itu agar supaya fitnah yang mereka sampaikan selama ini bisa sama seperti di lapangan. Ya, jadi kita tunggu saja. Ya, demo yang akan mereka lakukan untuk memfitnah Jokowi. Tapi masuk akal guys ya, masuk akal guys ya. Jadi ya itu kembali lagi, karena apa? Beteng guys, weteng guys, perut nih perut. Kalau perut sudah mulai keroncongan, demo solusinya. Tenang, tenang. Aduh. Luar biasa kecerdasan mereka ya. Luar biasa. Blok. Nggak akan lama lagi itu pasti akan kejadian kok. Balik lagi ya. Jadi salahnya itu di mana? Ketika ya masyarakat ya mengunjungi Jokowi dan menyapa Jokowi. Salahnya ya Anies dan siapa guys? Janggar apa Ganjar guys? Nggak jadi presiden guys, kalah. Ya itu salahnya Pak Jokowi. Tenang, tenang. Atau anggap saja deh bahwa masyarakat itu beneran dibayar sesuai dengan tuduhan mereka ya. Ya pertanyaannya apa masalahnya? Apa kerugian bagi mereka dan apa kerugian bagi negara? Nggak ada kan? Tapi kenapa mereka yang kebakaran jenggot ya? Aneh juga ya. Pengunjung ke rumah Jokowi diduga adalah settingan. Itu adalah cara dari seseorang untuk menyebarkan berita yang tidak baik mengenai Jokowi, tetapi tidak ingin disebut sebagai pelaku hoak. Dia ingin menyebarkan berita yang buruk mengenai Jokowi, tetapi tidak ingin dituduh bahwa penyebar itu adalah pelakunya. Makanya menggunakan istilah diduga. Sama halnya dengan kita mengatakan Kompas atau berita apapun diduga dibayar oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baik Jokowi. Diduga. Jadi semuanya hanya dugaan. Pertanyaannya, di mana letak kebenarannya? Yang nggak ada. Nah, bahasa yang lebih intelektual dari istilah diduga itu adalah bukti yuridis. Kecurigaan yang paling sering digunakan oleh Rocky Gerung. Saya curiga, kecurigaan saya mengarah kepada Jokowi. Ini sama halnya dengan kita menaruh kecurigaan kepada orang-orang seperti Rocky Gerung, di mana ketika ada kesalahan yang ditimpakan kepada Jokowi, itu adalah jebakan yang dibuat oleh Rocky Gerung untuk menjatuhkan nama Jokowi. Apakah benar sebagai kecurigaan? Betul. Tapi apakah benar sebagai fakta? Belum tentu. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan warganet. Ada bus yang dikoordinir angkut orang. Jadi ini ramai sekali di X ya. Ada salah satu cuitan dari akun mengatakan bahwasanya ada mereka itu ataupun orang tersebut katanya melihat 3 bus yang terkoordinir untuk mengangkut orang datang ke rumah Pak Jokowi. Ini dia baru saja melihat, bukan mewawancarai ataupun dia punya bukti. Enggak tuh. Terus masalah koordinator di setiap bus, ya pasti ada, ya. Udah kayak gak pernah karya wisata, kayak gak pernah liburan menggunakan bus. Itu saya malah menduga nih guys, saya ikutan menduga guys. Kalau yang menyebarkan ini berita itu adalah yang orang yang suka naik itu guys, apa bis lah apa namanya tuh,
Lah, truk guys, truk ya, itu. Jadi kan nggak ada yang mengkoordinir guys ya. Biasanya mereka itu nyetop naik kayak gitu. Masuk akal nggak guys? Anak jalanan. Politik udah jadi gelandangan politik ABG. Pasti ada yang namanya koordinator, pasti ada yang namanya panitia. Fungsinya apa sih panitia ataupun koordinator itu? Untuk mengumpulkan uang yang nantinya mengganti uang PP yang dikeluarkan oleh supir ataupun mengganti uang bensin. Begitu. Gak pernah liburan lo ya? Onta. Kalau gak onta banteng nih paling yang ngomong kayak gini. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan. Warganet, ada bus yang dikoordinir angkut orang. Menurut salah satu warganet, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi hanyalah settingan atau telah diatur. Menurut pengakuan netizen dengan akun X Zero Penumbra pada 31 Januari 2025, pemilik akun mengaku melihat setidaknya 3 bus yang dikoordinir untuk mengangkut orang ke kediaman Jokowi. Lu pernah ikut study tour, jalan-jalan, bertamasya, atau wisata tidak? Itu wisatawan bepergian naik apa? Nggak mungkin kan naik bebek, naik onta, apalagi naik anjing. Nggak mungkin kan? Gak heran kalau misalkan naik bus kan peruntukannya emang untuk ngangkut orang. Gak mungkin kan untuk ngangkut sapi, apalagi ternak abah dan banteng. Terus katanya dikoordinir, hey, apapun yang melibatkan banyak orang, apalagi ini berwisata ya ke rumah orang, ya pasti ada koordinatornya. Nggak mungkin kan puluhan apalagi ratusan itu selonong boy masuk, ya tinggal masuk aja ke rumah, nggak mungkin. Ya pasti adalah pengarah atau istilahnya tour guide-nya lah. Apalagi ini kan mau mengunjungi rumah Presiden ke-7 gitu Pak Jokowi. Terus katanya settingan karena dikoordinir. Hey, gue tanya kepada lu, anak-anak abah yang suka demo, apakah demo itu settingan? Apakah nggak ada koordinatornya? Di setiap aksi demo pasti ada koordinator demo atau koordinator aksi. Ya penanggung jawab lah biasanya ini yang suka diwawancara oleh wartawan. Nah kalau misalkan demo itu ada koordinatornya, apakah yang demo-demo kemarin itu adalah settingan? Apalagi sama demo-demo juga kan suka naik bus. Makan lebih dari 3, 4, 5. Sedih dan prihatin ya. Ada orang kok sampai sebenci itu, sampai melemparkan berita di media, ditulis gede-gede bahwa masyarakat dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu cuma settingan, jadi bayaran. Karena ada yang melihat, ada yang bawa bus dan dikoordinir. Lah kan memang begitu. Awalnya memang cuman perorangan, lama-lama banyak orang yang pengen datang dari jarak jauh, akhirnya bareng-bareng dan juga ada koordinasi gitu ya. Karena saya aja pengen loh sama teman-teman gitu dari Jakarta ke sana nyarter kendaraan bareng-bareng. Jadi ya wajar aja kalau cuma gara-gara melihat itu terus kemudian diberitakan bahwa oh yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu bayaran, settingan, pakai bis. Kasihan, ini berita kan memang dibuat untuk menyenangkan para pembenci-pembenci itu. Jadi ya nggak apa-apa, tidak usah di counter, tidak usah direspon, biar mereka seneng karena sudah kehabisan bahan gitu. Orang yang dibenci masih saja dicintai banyak orang, jadi bingung. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi nggak perlu dibela, orang-orang baik yang berkunjung ke sana juga nggak usah dibela, mereka sendiri udah tahu kok. Yang datang ke sana tahu ada nggak kira-kira yang bayaran gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu dengan adanya berita ini. Orang baik tetap akan dilindungi, orang baik tetap akan mendapatkan hal-hal yang baik selagi kita semua memberikan dukungan kepada orang-orang baik itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Betul itu. Adem guys ya. Ini mau tak rujak tapi nggak jadi guys ya. Ini ya gara-gara Bapak Auf Kelarung guys. Ini nggak jadi ngerujak, tilah selau. Tenang.
Jadi ini ya, kalau kalian mau pergi naik bis itu ya, bus itu, ada nggak keneknya, kondekturnya, ada nggak? Dah. Terus juga sebelum naik kan ditanyain mau kemana. Nah, apalagi ini rombongan. Kalau rombongan otomatis kan harus yang bayar lah. Bukan dibayar, bayar. Ini. Itu. Nah, sekarang kan lagi ada yang datang itu dari mana? Belgia, dari Jepang. Nah, terus kalau dari Belgia dan Jepang tidak memakai kendaraan, terus disuruh pakai apa? Pakai onta? Apa pakai banteng? Tenang, tenang. Aduh. Parah banget ya, parah ya. Aduh. Ini konten kalian, bahan kalian itu terlalu keren ini ya. Aduh, ubur-ubur ikan lele, anak abah, anak onta, tambah stres le. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.